Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau, salam hidroponik bagi saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman beberapa hal. Pertama, perkembangan kombinasi NPK dan gandasil setelah 4 hari. Kemudian ada kejutan di tresemme itu. Saya nggak tahu nanti seperti apa hasilnya. Di video saya yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa saya sedang menyemai. Sekarang hari ketiga, saya tidak tahu hasilnya seperti apa, nanti kita lihat. Kemudian saya juga akan menunjukkan dengan yang namanya lahan terbatas seperti ini, kita masih bisa menanam cabai, kangkung, kemudian pelihara lele ya, dan mungkin di sini nanti masih ada banyak lagi. Intinya bahwa poin yang ketiga adalah saya ingin berbagi pengalaman bagaimana kita menciptakan ketahanan pangan di saat krisis ya. Kita mau seperti apa? Oleh sebab itu simak videonya. Yang baru datang atau baru melihat channel saya, lihat di beranda, kemudian buka-buka video-video saya yang lain, karena video satu dengan yang lainnya itu berkesinambungan. Kita mulai dari sini. 2 hari yang lalu saya upload video, berarti 2 hari yang lalu juga saya mengecek perkembangannya setelah penyemprotan gandasil D untuk yang pertama kali. Ini saya sekali lagi mengingatkan, saya menggunakan pupuk NPK murni, kemudian saya semprot menggunakan gandasil D 1 kali. Harusnya Kamis kemarin tuh saya semprot lagi, tapi karena saya hari Kamis itu saya ada kerja bakti gotong royong penyemprotan desinfektan di desa, maka saya urung untuk menyemprot ini. Tahu-tahu di rumah, loh kok tanaman saya istimewir kayak gini. Coba kita lihat perkembangan akarnya setelah 4 hari penyemprotan menggunakan NPK dikombinasikan dengan gandasil D. Kita lihat akarnya sekaligus nanti kita melihat batangnya. Dah nih. Aduh. Oh iya, ini sekarang jam 2:11 tanggal 27 ya, 27 Maret 2020. Lihat akarnya putih besar, ini tanpa pemotongan akar loh ya. Ini loh yang saya maksud, rambut-rambut akar itu yang kayak gini loh. Semakin ini banyak, maka semakin banyak pula nutrisi yang terserap. Artinya semakin banyak nutrisi yang terserap, maka pertumbuhannya di sini juga akan baik. Lihat, besar-besar, tunasnya juga banyak ya kan. Ini tunas, ini calon tunas ya. 1 kali semprot gandasil D, kemudian NPK murni. Lihat akarnya ya, cukup ya. Artinya sampai hari keempat ini perkembangannya luar biasa. Lihat, hijaunya tua ya. Kalau memang teman-teman ragu menggunakan gandasil D dan NPK, maksudnya kita dalam menggunakan nutrisi yang dicampur di air itu menggunakan NPK murni, lalu untuk gandasil D nya disemprotkan. Di video saya sebelumnya sudah ada caranya bagaimana, sudah ada semuanya, sudah ada. Perkembangannya ya seperti ini ya. Ada 1, 2, 3 hama yang masih nempel ya. Ini lihat bolong-bolong kayak gini, kelihatan enggak bolong? Ini menandakan bahwa kangkung yang saya tanam ini bebas pestisida. Oke, dari sini sudah paham ya. Perkembangannya mantul, mantap betul. Nah, nanti saya update lagi dengan penggunaan gandasil D dan juga NPK dikombinasikan, tapi beda pengaplikasian itu. Nanti kita lihat panennya dari 200-an lubang ini dapat berapa.
saya akan bikin videonya. Ini nanti sore atau kalau nggak besok pagi saya panen ini. Harusnya biasanya nyampe sini, nyampe atap ya kan. Tapi sudah kayak gini, sudah waktunya panen. Tapi nanti kita lihat dulu lah. Nah, sekarang kita ke sini. Kita ke sini melihat ini habis hujan. 3 hari setelah semai kita lihat menggunakan pasir malang. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Mantap betul. Lihat. Semua kotak yang ada di pot tray ya, semuanya tumbuh. Yang tengah, kenapa dia lebih ini? Karena kadar kandungan air yang ada di setiap kotaknya itu dia paling banyak. Kalau di sini kan karena dia kering. Tapi selama kita mengecek, insya Allah kalau kita bisa membasahi semua ya hasilnya seperti ini. Intinya bahwa pot tray ini bekerja dengan bagus, media tanamnya juga bagus. Ini percobaan yang kedua, hasilnya sama, top markotop ya kan. Ini dari saya beli online di tempatnya Mas Rahmat Edi yang dari Malang. Nah, saya nggak iklan, tapi saya berbagi pengalaman. Saya belanjanya di sana murah, pelayanannya mantul ya kan. Ini, istimewa. Nah, dari sini sudah cukup. Kemudian oh ya, ini kita kasih bonus. Kenapa di sini dia susah sekali berdiri, tidak seperti ini. Ini sewaktu saya memindah tanam itu dia sudah panjang karena usianya sudah 11 hari. Ya, sudah terlalu panjang, dia terlalu berat untuk berdiri seperti ini. Ya kan, harusnya kan seperti ini. Nah, ini kan. Tapi akarnya lihat. Tapi oke, tidak ada masalah. Kita lihat nanti sampai panen seperti apa. Ini tidak akan saya apa-apakan, saya biarkan sekaligus untuk percobaan. Kalau 11 hari langsung dikasih nutrisi itu efek kejutnya seperti apa. Tapi sudah terlihat efek kejut dari pengenalan nutrisi langsung di yang waktu itu. Ini saya semprot Gandasil D itu sedikit, ditaruh langsung di bak, hasilnya seperti ini di usia 11 hari. Terbakar. Namun lihat di sini muncul tunas baru, artinya tanaman yang sehat dia tetap akan bertahan dengan ini, ditandai dengan munculnya tunas-tunas baru. Kita lihat nanti perkembangan. Nah, yang mati-mati itu karena ini loh, tidak menyentuh air. Ini mati karena tidak menyentuh air, akarnya kering. Ini terjadi karena masalah bukan pada tanamannya, tapi karena salah menaruhnya. Siapa yang salah? Ya saya. Gitu aja, tapi ya nggak apa-apa. Ya namanya manusia kan gitu. Ya, dah. Update perkembangan ya, lebar kombinasi Gandasil D dan juga NPK. Kemudian melihat kejutan semaian usia 3 hari menggunakan pasir malang, uji coba yang kedua mantul. Kemudian bonus ini tadi, saya nggak akan menulis di deskripsi secara detail, makanya simak baik-baik videonya ya. Nah, yang terakhir ini yang paling penting dan harus segera dipraktekkan. Pertama, saat ini Indonesia sedang mengalami krisis yang namanya COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Kita dihadapkan pada situasi yang sulit karena kita dianjurkan untuk bertahan di rumah. Keluar hanya dalam kondisi yang penting dan genting. Itu pun hanya boleh perwakilan 1 atau berapa orang. Nah, di situ ada isu lockdown, ada isu tidak lockdown. Tapi saya tidak menakut-nakuti, tapi ini sebagai motivasi saja. Kita sebagai antisipasi saja. Ketika terjadi lockdown, namun semoga tidak. Apabila nanti terjadi lockdown, kita nggak bisa keluar kemana-mana, bahan pokok jarang didapat dan lain sebagainya, kita tetap harus makan.
maka yang terjadi adalah kita sedang diuji ketahanan pangan kita, ya kan? Kita bisa aja berhenti tiktokan, berhenti facebookan, berhenti apa, tapi yang namanya makan kita tetap harus makan setiap hari. Apalagi keluarga kita yang masih punya anak kecil seperti saya. Dengan luasan lahan yang terbatas seperti ini, saya masih bisa menyediakan yang namanya protein nabati dari sayur, protein hewani dari lele, ya kan? Ini ada cabai. Lalu apa, Mas? Dalam satu krisis masa kita mau makan kangkung, nggak makan beras? Nah gini, mulailah berhemat. Krisis itu tidak datang secara mendadak. Ada tahapan-tahapan karena negara itu dengan pemerintahan yang kuat seperti kita ini, maka yang terjadi adalah kita masih bisa bertahan. Negara ini masih bisa bertahan minimal 1 tahun lah. 1 tahun itu ya kok minimal, maksimal itu 1 tahun dengan persediaan cadangan makanan yang ada di daerah maupun di gudang-gudang milik pemerintah untuk 260 juta orang ini. Artinya dari 1 tahun itu kita mulai menanam hari ini, ketika terjadi krisis katakanlah 8-10 bulan yang akan datang, sudah waktunya kita memanen. Kita paling tidak kita menguasai ilmunya dulu dari yang sederhana. Mumpung ada di rumah, segera praktek, bisa menggunakan ember seperti itu, kemudian pakai bakul itu yang hijau itu, yang ini. Nah ini bikin hidroponik sederhana. Ya, kalau masih punya uang bikin bak-bak seperti ini. Lalu apakah kita mau nanam padi, Mas? Boleh menanam padi, boleh tidak. Pengganti karbohidrat itu tidak harus padi. Bisa dari umbi-umbian, bisa dari jagung. Banyak macam. Kita tanam kentang, tanam umbi di pot-pot gini. Apakah bisa? Coba, makanya dipraktekkan. Gitu loh. Kalau kita memang tidak bisa memperoleh ini, dengan cara kita berkebun seperti ini, kita bisa menghemat. Katakanlah punya 20.000, 10.000 untuk beras, 10.000 untuk beli sayur. Kita pangkas 5.000 karena sayur kita sudah punya. Yang 5.000 bisa untuk nambah beras, untuk beli beras. Iya kan? Artinya bahwa kita bertanam hidroponik, kita dengan sistem hidroponik, kita bisa menanam. Kita bisa melatih diri kita untuk menjaga ketahanan pangan kita. Contoh ini cabai. Kita butuh beras, kita nggak butuh cabai. Bawa ke pasar, tukerin tuh dengan beras, bisa. Dalam situasi krisis, kita punya tetangga butuh bawang, kita butuh bawang, tetangga butuh cabai, barter. Itu sebagai solusi kita apabila terjadi krisis. Kalaupun tidak terjadi saat ini, ya alhamdulillah, dan seterusnya ya. Tapi paling tidak kita bisa memiliki ilmunya. Ilmu apa? Ilmu pertanian dengan skala kecil dengan lahan yang terbatas. Ya enggak? Ilmunya saat ini kita kuasai, kita salurkan kepada anak kita, kepada anaknya, sehingga akan terus turun menurun itu ilmunya. Mulailah menanam dengan sistem hidroponik ini untuk menciptakan ketahanan pada keluargamu sendiri. Jangan terus lantas bisnis uang. Sedangkan keluarga kita tidak kita urusi, ya kan. Dengan seperti ini saya itu bisa menjaga loh. Proteinnya dari protein hewani dari lele, protein nabati dari ini. Mungkin bisa kalian tanami yang lain. Lah kalau saya punya pekarangan kayak gini, lah ini kan tumbuh rumput-rumput kayak gini. Waktu musim hujan saya tanamin umbi-umbian. Saya tanam kentang, saya tanam ketela, pola itu yang sejenis umbi-umbian, tanam jahe, tanam ini. Sekarang jahe udah berapa harganya?
Sekarang jaib begitu ada virus corona, tahu itu manfaatnya. Ya, sekali lagi ayo mulai dari sekarang praktek. Nggak usah ini loh, ikuti channel ini, kita diskusi sama-sama. Hasil daripada diskusi itu adalah ilmu. Lah ilmu itu kita dapatkan dari YouTube, mau kelangan kuota sama ngeklik subscribe. Ya kan? Kamu kalau mau bisa hidroponik, lihat iklan, ikuti seminar hidroponik pemula, bayar. Ilmunya ya sama saja, cuma dikemas. Tapi ya enggak apa-apa kalau punya duit. Lah kalau yang nggak punya duit kayak saya, ajak diskusi teman-teman. Dan ternyata yang diskusi di sini ya kayak Mas Rian, Pak Budi yang di Surabaya ya toh. Kayak Pak Supianto, Mas Imron yang juga dari Surabaya, dan teman-teman yang lain yang jebul nanti duit. Buktinya apa? Buktinya neng kene melu diskusi neng kene. Ya, nek misalkan mereka punya uang, kita juga punya uang, ngapain juga ikut-ikutan di YouTube? Ikut seminar ada itu sertifikatnya ya kan? Kalau punya duit ya karena nggak punya, saya tuh karena nggak punya duit berani praktek gitu loh. Itu ya teman-teman, yang pasti jangan takut untuk berpraktek. Sekali lagi, bisa digunakan untuk usaha, bisa untuk menjaga ketahanan pangan saat krisis ya kan, untuk keluarga kita, dan juga gitu loh, kita punya tetangga kayak gitu kok. Mereka nggak nanam, kita nanam, kita punya hasil yang mereka butuhkan, mereka punya sesuatu yang kita butuhkan, sama-sama itu loh, gotong royong ya kan. Pokoknya tetap di rumah tapi tetap produktif. Sekali lagi, semangat hadapi virus corona ini dengan kedisiplinan, jaga kebersihan. Saya doakan teman-teman sehat, semuanya sehat, keluarganya, istrinya, anaknya, semuanya lah sehat, semua sehat semua. Tentu dengan kedisiplinan, ikuti arahan dari pemerintah karena mereka yang tahu sesungguhnya seperti apa, ya kan. Sekali lagi, tetap semangat. Salam hijau, salam hidroponik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.